Halo semuanya, balik lagi di channel Belajar. Nah, sebelum kita mulai, pastiin dulu kalian udah klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan pembahasan seru kayak gini. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, jangan ragu buat share juga ya. Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang gede banget. Kita akan ngomongin soal rencana super kuat yang mungkin jadi jawaban kenapa dunia kita sekarang jadi kayak gini, terutama soal salah satu aliansi politik paling aneh dan paling kuat di zaman kita. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya. Pernah kepikiran nggak sih kenapa Amerika Serikat tuh kayaknya rela banget mempertaruhkan segalanya, bahkan sampai risiko perang demi Israel? Jawabannya ternyata mungkin nggak ada di dokumen-dokumen politik atau strategi militer. Jawabannya mungkin tersembunyi di dalam sebuah kepercayaan agama yang udah berumur ribuan tahun. Sebuah nubuat kuno. Buat ngerti apa yang terjadi di abad ke-21, kita harus time travel dulu. Yap, kita mundur jauh, jauh banget, sekitar 2000 tahun ke belakang. Ke sebuah masa di mana kekaisaran Romawi berkuasa, dan di tengah-tengah penderitaan, sebuah janji diucapkan. Janji ini jadi fondasi agama Kristen, dan percaya atau enggak, gemanya masih kencang banget sampai hari ini. Inti dari semua ini adalah sebuah janji, kedatangan kedua. Anggap aja ini sequel film yang paling ditunggu-tunggu sepanjang sejarah. Coba bayangin deh, kamu hidup di zaman Romawi. Kamu mungkin seorang budak, petani yang pajaknya selangit, atau perempuan yang nggak punya hak suara. Hidup itu berat. Terus tiba-tiba ada yang datang dan bilang, sabar, nanti bakal ada sequelnya, dan di situ semua penderitaan ini bakal berakhir. Ini tuh kayak dapat tiket lotre gratis. Kamu nggak rugi apa-apa buat percaya. Tapi kalau ternyata bener, hadiahnya dunia baru yang adil. Siapa yang nggak mau? Nah, lucunya, atau mungkin ironisnya, ketika agama Kristen yang tadinya dianut sama orang-orang tertindas, malah jadi agama resminya Kekaisaran Romawi, janji yang sama ini jadi masalah. Sesuatu yang tadinya jadi sumber harapan, sekarang malah dianggap bisa bikin rusuh. Pertanyaannya simpel banget. Oke, dia bakal balik lagi. Tapi kapan? Pertanyaan ini ternyata jadi sumber perdebatan super panas yang mecah belah kekristenan selama 2 milenium. Coba posisikan diri kamu jadi kaisar Romawi. Kalau semua rakyatmu percaya dunia bentar lagi kiamat, ngapain mereka kerja? Ngapain bayar pajak? Ngapain nurut sama kamu? Tiba-tiba janji yang tadinya menenangkan jadi ancaman. Nah, dari sinilah lahir 4 cara pandang yang beda banget soal kapan sequel ini bakal tayang. Biar gampang, kita pakai analogi film aja ya. Kelompok pertama, amilenialis, mereka bilang, sequel itu cuma kiasan. Bukan beneran bakal ada film baru. Udah kejadian kok secara spiritual. Kelompok kedua, pasca milenialis, lebih proaktif. Gini, kita sebagai penonton harus bikin dunia ini jadi tempat yang super keren dulu, baru deh sutradaranya mau rilis sequelnya. Terus ada pramilenialis historis, yang lebih sabar. Udah tenang aja, sutradaranya kan udah janji, dia pasti tahu kapan waktu terbaik buat rilis. Nah, yang terakhir ini nih, yang paling penting buat pembahasan kita, dispensasionalis. Mereka ini kayak fans garis keras yang bilang, woi, kita nemu checklist rahasia dari sutradaranya. Kalau kita penuhin semua syarat di daftar ini, kita bisa maksa sequelnya tayang lebih cepat. Nah, pola pikir, ayo kita wujudkan sendiri, inilah yang jadi kuncinya. Sekarang, kita bakal lihat gimana semangat ayo kita wujudkan sendiri dari kelompok terakhir tadi, secara nggak terduga, justru jadi salah satu fondasi utama berdirinya Amerika Serikat. Ceritanya gini, gara-gara reformasi Protestan, orang-orang biasa jadi bisa baca Alkitab sendiri. Terus di Inggris, muncullah kelompok-kelompok yang super religius, yang mikir kalau Alkitab itu hukum tertinggi, bahkan di atas hukum raja. Tentu aja, raja nggak suka. Ributlah mereka, sampai perang saudara. Solusi raja, daripada bikin pusing, mending orang-orang ini dibuang aja ke seberang lautan, ke benua baru bernama Amerika. Di sana, mereka akhirnya bebas buat ngebangun masyarakat impian mereka sesuai tafsiran Alkitab mereka sendiri. Jadi, ini poin krusialnya teman-teman. Sejak awal banget, Amerika Serikat itu bukan cuma proyek politik, tapi juga punya tujuan religius yang kuat. DNA-nya itu bukan sekuler, tapi sebuah misi ambisius untuk membangun kerajaan Tuhan di bumi, dengan Alkitab sebagai buku panduannya. Dan keyakinan ini meresap ke dalam segala aspek negara itu. Nah, disinilah DNA religius tadi nyambung langsung ke berita-berita yang kita baca hari ini, terutama soal kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah. Semuanya balik lagi ke checklist yang kita bahas tadi. Ideologi ini namanya Zionisme Kristen. Ini adalah gabungan sempurna antara semangat ayo kita wujudkan dari kaum dispensasionalis. Mereka percaya kalau tugas mereka bukan cuma nungguin nubuat terjadi, tapi mereka punya kewajiban suci untuk membantu secara aktif menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan supaya Yesus bisa datang kembali.
Dan inilah dia daftar periksanya, kayak naskah dari Tuhan. Langkah pertama, orang Yahudi harus kembali ke Tanah Suci dan negara Israel harus berdiri. Buat mereka, ini udah kejadian di tahun 1948. Checklist. Tapi, coba lihat langkah-langkah berikutnya di naskah ini. Kuil di Yerusalem harus dibangun lagi. Dan, sebuah perang besar harus pecah di wilayah itu. Dan ini, jujur aja, konsekuensinya di dunia nyata ngeri banget. Para penganut keyakinan ini, menurut sumber kita, secara aktif mendorong terjadinya konflik. Bukan karena mereka suka perang atau benci perdamaian, tapi karena mereka melihat perang sebagai sebuah langkah yang wajib terjadi, sebuah babak yang harus dilalui untuk mempercepat jadwal Tuhan. Penting banget buat dicatat ya, ini pandangan minoritas di kalangan umat Kristen. Tapi pengikutnya ini super fanatik, super terorganisir, dan punya pengaruh yang jauh lebih besar dari jumlah mereka. Ibaratnya di perusahaan besar, mereka ini pemegang saham minoritas, tapi suaranya paling kencang, sampai-sampai bisa nentuin arah kebijakan perusahaan. Nah, dalam kasus ini, perusahaannya adalah kebijakan luar negeri Amerika. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih ide yang udah berumur 2000 tahun ini bukannya hilang, tapi malah kayaknya makin relevan dan makin laku di zaman modern kita yang serba canggih ini? Teorinya tuh lumayan bikin kaget. Ternyata, masa-masa damai yang panjang di bawah sebuah kekaisaran, entah itu Pax Romana zaman dulu atau Pax Americana sekarang, seringkali punya efek samping yang sama, ketimpangan ekonomi yang gila-gilaan. Yang kaya makin tajir, yang miskin makin susah buat hidup. Kondisi ini jadi lahan yang subur banget buat perasaan putus asa. Dan disitulah letak daya tariknya. Kalau hidup udah terasa buntu, sistem yang ada nggak ngasih harapan, tiba-tiba ada ide radikal yang janjiin bakal ngehancurin dunia lama dan ngebangun dunia baru yang adil, wah itu jadi kedengaran menarik banget. Balik lagi ke konsep tiket lotre gratis tadi. Saat kamu merasa nggak punya apa-apa lagi, lotre adalah satu-satunya harapanmu. Jadi buat ngingetin lagi, pertama, kita udah lihat gimana ada sebuah keyakinan spesifik yang ngelihat konflik di Timur Tengah itu bukan tragedi, tapi justru sebuah syarat yang harus dipenuhi dalam rencana Tuhan. Kedua, keyakinan ini ternyata punya akar yang dalam di sejarah pendirian Amerika dan diduga masih mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Dan yang ketiga, yang paling bikin khawatir, kondisi dunia yang makin timpang sekarang ini mungkin tanpa sadar malah jadi pupuk buat pandangan-pandangan kayak gini. Nah, pembahasan kita hari ini ninggalin satu pertanyaan besar yang jujur agak bikin merinding. Kalau keputusasaan itu ibarat bensin buat api nubuat, apa yang bakal terjadi kalau tangki bensin keputusasaan di dunia kita ini makin hari makin penuh? Gimana menurut kalian? Coba deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi di sana. Kalau kalian ngerasa pembahasan ini membuka wawasan, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Seperti biasa, semua sumber yang kita pakai ada di deskripsi. Makasih banyak udah nonton, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.